Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya di awal tahun 2023 ini. Di video kali ini, saya akan coba mengajak teman-teman untuk menjawab sebuah pertanyaan. Saya ini mau belajar AHP atau analitik hierarki proses, tapi kesulitan untuk praktek softwarenya. Kesulitan untuk mendapatkan aksesnya. Ada nggak sih sebenarnya tanpa harus install software sama sekali? Tanpa harus crack-crack dan lain sebagainya. Saya pengen belajar yang berkah katanya gitu ya. Pengen belajar nggak usah ada pembajakan dan lain sebagainya. Pertanyaannya saya jawab ada. Nah di video kali ini saya Oktri Muhammad Firdaus akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat cara sederhana bermain atau mengambil sebuah keputusan atau praktek AHP, analitik hierarki proses, tanpa perlu install software sama sekali. Oke, bismillah ya, kita mulai. Nah, teman-teman sekalian, langkah pertama adalah teman-teman silakan buka Google, yang paling sederhana. Lalu teman-teman sekalian dimasukkan, kata kuncinya adalah AHP kalkulator. Ya, AHP kalkulator. Nanti teman-teman sekalian, di sana akan muncul AHP Priority Calculator dari BPMSG. Ya, jadi ini teman-teman sekalian, ada AHP Priority Calculator dari BPMSG. Inilah jawaban sederhana AHP tanpa harus install software. Tapi AHP wajib berinternet ria ya. Artinya Akang Teteh teman-teman harus tersambung dengan jaringan internet. Kita mulai masuk teman-teman sekalian. Nah, inilah tampilan awal AHP Priority Calculator. Jadi, aplikasi atau website ini mengakomodir teman-teman yang ingin belajar AHP, teman-teman yang ingin membuat sebuah pembobotan terkait dengan berbagai macam masalah atau kriteria tanpa repot-repot untuk install software. Walaupun di video 2 tahun yang lalu, tahun 2021, saya sempat membuat tutorial AHP menggunakan satu software powerful yaitu Expert Choice versi 11. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita bisa lihat ya bahwa kita diberikan kesempatan untuk mencantumkan atau untuk menginventarisir atau mengidentifikasi 2 sampai dengan 20 kriteria, 2 sampai 20 masalah dan 2 sampai dengan 20 hal-hal yang ingin kita coba bandingkan. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan menggunakan 5 perbandingan saja. Ya, sebagai contoh sederhana, itu 5 perbandingan. Kita setelah diisi dengan diketik 5, tinggal diklik go. Nah, nanti tampilannya akan tetap sekalian akan berubah seperti ini. AHP kriteria names. Nah, ini tinggal dimasukkan saja, teman-teman sekalian. Misalkan, saya mau memilih pemasok, saya ingin memilih vendor. Kira-kira kriteria apa saja ya yang harus saya gunakan? Pertama, misalkan harga. Nah, harga penawaran. Harga penawaran dari si vendornya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, misalkan kualitas barangnya, ya. Yang ketiga, misalkan lead time-nya atau waktu yang dibutuhkan dari mulai kita proses penerbitan pesanan atau PO, purchase order, sampai dengan barang yang kita terima. Nah, yang keempat, misalkan garansi. Nah, yang keempat, garansi. Yang kelima, misalkan cara pembayaran. Nah, anggap saja teman-teman sekalian, kita sudah punya 5 kriteria yang akan kita gunakan untuk menentukan atau memilih vendor. Nah, ini sudah ada harga penawaran, kualitas, lead time, garansi, dan cara pembayaran. Lalu langkah berikutnya apa? Tinggal diklik OK saja teman-teman. Nah, setelah kita identifikasi atau inventarisir ada 5 kriteria yang akan kita bandingkan, maka kita akan memperoleh 10 perbandingan berpasangan atau 10 pairwise comparisons. Ya, ada 10 perbandingan berpasangan yang teman-teman nanti akan bisa sama-sama tentukan.
Nah, di sini teman-teman sekalian sama persis dengan software Expert Choice atau Super Decision atau perangkat-perangkat lunak yang lain ya, karena konsepnya adalah dari analitik hierarki proses dari Profesor Thomas Saati. Jadi di sini akan melakukan perbandingan secara berpasangan, lalu teman-teman akan menentukan mana yang lebih prioritas, mana yang lebih penting dan seterusnya. Nah, lalu teman-teman di sini angka 1 berarti equal, artinya kiri dan kanan sama pentingnya. Angka 2 sampai dengan 9 menunjukkan tingkat kepentingan. Nah, di sini kalau teman-teman bingung, tidak usah khawatir. Di sini ada penjelasannya di bawah. 1 equal importance, tingkat kepentingannya sama. 2 ini moderate importance. 5 ini strong importance. 7 ini very strong. 9 ini extreme. Berarti 2, 4, 6, 8 adalah in between atau diantaranya. Mari kita mulai ya. Misalkan harga penawaran dengan kualitas. Anggap saja misalkan kualitasnya lebih penting. Berarti teman-teman tinggal klik, tinggal pilih kualitas yang lebih penting. Berapa nih? Oh, poinnya 5 kita kasih misalkan. Harga penawaran dengan lead time, misalkan harga penawaran lebih penting, kita kasih nilai 7 misalkan. Ya. Lalu harga penawaran dibandingkan dengan garansi. Misalkan garansi, tapi dia tidak terlalu besar, 3 saja. Harga penawaran dengan cara pembayaran, ternyata cara pembayaran misalkan lebih penting, kita kasih nilai 5. Lalu kualitas dibandingkan lead time, misalkan kualitas lebih penting, dibandingkan garansi sama, misalkan kalau sama pentingnya, akan tetes sekalian, teman-teman tinggal diklik aja di 1, atau biarkan defaultnya, ya tetap di angka 1. Kemudian kualitas dibandingkan dengan cara pembayaran, kualitas misalkan 2. Lead time dengan garansi, misalkan lead time 4, misalkan ya. Lead time dengan cara pembayaran 3, misalkan. Kemudian garansi dengan cara pembayaran, ini sama pentingnya. Nah, kalau misalkan dari 10 perbandingan berpasangan ini sudah selesai, teman-teman lakukan perbandingannya, penentuan nilai bobotnya, ya. Apa langkah berikutnya teman-teman sekalian? Tidak usah khawatir, teman-teman tinggal arahkan ke kiri bawah sedikit, ada calculate. Ya, di kiri bawah sedikit. Jadi saya ulangi, kalau teman-teman sudah selesai memperbandingkan atau membandingkan antara masing-masing kriteria, ya, teman-teman langkah berikutnya apa? Tinggal dipilih yang kiri bawah, sorry, yaitu calculate. Nah, apa yang akan muncul teman-teman sekalian? Muncul seperti ini. Loh, kok ada warna-warna yang berbeda nih? Nah, kita lihat saja, fokus dulu ke sini. CR 55,5%. CR itu apa? Kalau teman-teman bingung, di bawah sana ada informasi tambahannya. Nah, ini pembantu kita, konsistensi rasio. Jadi konsistensi rasio dari perbandingan berpasangan barusan menunjukkan angka 55,5%. Apa artinya teman-teman? 55,5%, dan di sini ada perintah dari aplikasi atau software atau website ini. Adjust highlighted adjustment to improve konsistensi. Berarti kata-kata to improve konsistensi menunjukkan konsistensi atau tingkat konsistensi kita bermasalah. Loh, kenapa bisa bermasalah? Ya, seperti di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa konsistensi rasio atau batas ketidakkonsistenan berdasarkan metode AHP ini maksimum ada di angka 10%. Nah, sekarang kita di angka 55,5%, berarti kita surplus dari batasan maksimal itu 45,5%. Tidak usah khawatir teman-teman sekalian, kita tinggal cek. Dia bilang kan adjust, highlight adjustment. Ya sudah, mana yang harus kita koreksi? Ternyata yang pertama adalah harga penawaran dibandingkan lead time. Kita awalnya kasih nilai 7, itu harusnya dikasih nilai 1. Harusnya katanya harga penawaran tidak lebih penting daripada lead time. Oke. Kemudian harga penawaran dibandingkan dengan cara pembayaran. Awalnya kita bilang bahwa cara pembayaran lebih penting 5 kali lipat dibandingkan harga penawaran. Ternyata dia juga rekomendasi nilainya sama. Dan yang terakhir adalah lead time versus garansi. Nah, harusnya sama. Nah, walaupun dia menunjukkan garansi, pada saat kita klik equal atau angka 1, berarti kiri dan kanan itu sama penting. Nah, lalu langkah berikutnya apa? Kalau kita sudah ikut rekomendasi dari website ini, dari bpmsg.com ini, kan mudah sekali. Jadi teman-teman nggak usah bingung, mana yang bermasalah, mana yang harus kita perbaiki. Dia sudah kasih solusinya. Kita tinggal arahkan ke kiri bawah sekali lagi, diklik calculate, maka Bapak dan Ibu akan kita cek. Alhamdulillah, ternyata berubah dari 55,5% konsistensi rasio kita, sekarang berubah menjadi 8,3%. Dan kesimpulannya juga sudah berubah menjadi oke.
tidak lagi diminta untuk disesuaikan, tapi dia sudah langsung konsistensi rasio di bawah 10%, maka kesimpulannya adalah oke. Lalu what next? Apa selanjutnya gitu ya? Kita lihat di bawah sana ada prioritasnya. Ternyata dari hasil perbandingan berpasangan tadi, teman-teman sekalian, di sini ada kesimpulannya berbasis ranking. Di sini yang angka 1 atau ranking 1 adalah kualitas. Maka kualitas adalah kriteria pertama atau kriteria yang utama untuk membeli vendor. Kemudian kualitas disusul oleh garansi, kemudian cara pembayaran, kemudian lead time, dan yang terakhir adalah harga. Harga hanya berapa? Hanya 10,2%. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kita bisa lihat ya bahwa dengan cara yang sangat sederhana dan orang awam pun akan dengan mudah menggunakan AHP Priority Calculator dari BPMSG ini, kita setidaknya bisa mereduksi sebuah masalah terkait dengan saya suka bingung nih kalau mau menentukan prioritas masalah atau prioritas rencana, prioritas keputusan itu harus seperti apa. Saya misalkan punya 10 masalah, tapi saya punya keterbatasan dana, anggaran, atau waktu, yang bisa saya kerjakan cuma 4 masalah dulu. Yang mana dulu? Nah, nggak usah khawatir. Teman-teman tinggal nanti balik lagi sini, tinggal diinputkan mau berapa banyak, mau 2 sampai dengan 20 maksimal. Nanti setelah kita masukkan, teman-teman tinggal dituliskan masalah apa saja, namanya apa saja, baru kita bandingkan. Dan di bawah sana nanti teman-teman bisa melihat grafiknya ya. Itu mudah-mudahan teman-teman cukup membantu bahwa pertanyaan bisakah menghitung atau menggunakan metode AHP tanpa harus install software. Jawabannya sangat sederhana, bisa menggunakan AHP Priority Calculator dari bpmsg.com. Mudah-mudahan video ini cukup membantu untuk teman-teman semua ya. Background saya ini pegunungan di Garut, di Kabupaten Garut. Saya adalah dosen di Magister Manajemen Universitas Garut. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi langsung ya. Tapi saya sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah setia menjadi subscriber YouTube channel Oktri Berbagi. Saya doakan teman-teman selalu sehat, sukses, dan berkah selalu. Hatur nuhun, start small and think simple. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.